Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bertransaksi di Indis ya. Indis itu adalah indeks harga saham gabungan. Jadi kalau misalnya di setiap negara itu memiliki bursa ya, bursanya itu biasanya memilih perusahaan-perusahaan yang blue chip yang bergerak, maksudnya yang memiliki kekuatan dana yang kuat atau transaksi yang sangat aktif sehingga membentuk suatu harga. Itulah yang namanya indeks atau indis ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembangnya. Jadi perlu diketahui bahwa channel ini kami buat bukan untuk mempengaruhi teman-teman untuk bertransaksi di platform manapun. Jadi hanya edukasi belaka ya, hanya untuk mengedukasi masyarakat agar dananya aman ya. Jadi jangan tergesa-gesa, karena bertransaksi khususnya di option ini memiliki risiko yang tinggi ya, sehingga menyebabkan kehilangan dana Anda. Jadi memang harus diedukasi dengan baik dan benar sehingga caranya benar juga, sehingga kita dapat memperoleh profit yang maksimal ya. Oke, jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ya. Kita langsung aja. Jadi yang kita bahas adalah indeks. Jadi kalau misalnya di platform IQ option itu kita lihat di sini ada indeks. Nah, ini ada sekitar 12 ya, 12 produk ya, 12 instrumen. Ini yen, ini Dow Jones, Nasdaq ya, ini Nasdaq, ini US 3000, ini S&P 500 ya. Terus yang ini adalah Dow Jones ya, Dow Jones. Terus ini Russell ya, namanya Russell. Terus ini Australian, berarti ada 200 perusahaan yang tergabung dalam indeks ini. Hong Kong Hang Seng ya, 33 perusahaan blue chip. Terus Jerman 30 perusahaan blue chip. Euro, zona Euro ada 50 perusahaan, Prancis 40, UK atau FTSE ya, FTSE ya kalau di sananya itu 100 perusahaan, dan Spanyol ada 35 perusahaan ya. Jadi kita bisa memilih ya, memilih bertransaksi di mana aja. Ini kebetulan kita memilih Hang Seng, terus Nikkei, terus Dow Jones dan Prancis ya. Ini masih downtrend ya. Biasanya hari Jumat biasanya naik, kalau naik kuat ya, kalau turun kuat ya. Jadi kita mencoba mengambil posisi jual. Jadi kita cek dulu di sini marginnya ya, terus nilai poinnya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan lebih dari, kalau nilai poinnya lebih di bawah 0,01 berarti kita jangan lebih mengambil posisi dengan risiko adalah setengahnya gitu ya. Oke, ini juga kita lihat di sini leverage-nya 100, ini marginnya 213 ya. Kalau kita kurangin di sini berarti margin juga akan berkurang ya. Jadi dari volume atau jumlah ini itu kalau kita kurangin marginnya juga akan berkurang. Kalau Nikkei ini kecil sekali ya marginnya ya, dia 3. Nah ini kita bisa tingkatkan karena nilainya lebih kecil juga, kita bisa tingkatkan menjadi 6 lah, kita kali 2. Terus yang ini 0,03 per lotnya, nah ini 988 ya. Dow Jones memang besar ya jaminannya ya, tapi juga nggak apa-apa karena kita per pipnya coba 0,03 dolar, kita coba aja. Nanti ada risiko khusus ya untuk perlakuan dari setiap instrumen ini ya. Nah, coba kita gunakan, kalau kita lihat dari trennya memang sekarang lagi downtrend ya. Ini ada, kalau kita perhatikan di sini untuk time frame H1 ini namanya head and shoulder ya. Ini sudah di break di sini, berarti ada potensi downtrend untuk Hang Seng ya. Untuk Nikkei juga kita lihat di sini masih downtrend ya, kita lihat ya, downtrend. Berarti kita mengambil posisi jual ya. Terus juga US 30 downtrend juga ya. Nah, jadi kita harus mengambil posisi sesuai dengan arah dari trennya, jadi jangan berlawanan ya.
Coba kita mulai dari Prancis. Nah, ini dia berapa ini minusnya? Wah, lumayan gede ya. Minusnya lumayan gede. Ini stop lossnya langsung kita pasang di sini. Belum muncul deh stop lossnya. Ya. Terus ini juga kita jual juga di sini. Ini $3. Ini langsung kita jual di Dow Jones juga. Ini memang kecil pergerakannya, tapi jaminannya besar ya. Ini apa? Nikkei, ini Dow Jones ya. Dow Jones, wow, 18 ya langsung ya. Besar sekali memang kalau Dow Jones. Memang kita harus menguranginya ini menjadi 1 atau 0,5 ya. Nah, ini sudah profit ini tadi yang Prancis. Jadi masih downtrend ya. Kita mengambil posisi jual dulu ya. Oke. Jadi kita hanya bisa menunggu. Jadi saya perjelas lagi bahwa ini minusnya sudah minus 54 ya. Kita ambilkan risiko 200 saja ya, 200. Karena memang nanti kalau sudah yang ini, yang paling besar tuh ini karena per pipnya 0,03 ya, karena sekali bergerak dia bisa sampai $5 gitu ya. Ini padahal ini time frame M1 di sini ya, padahal ya. Ini kecil, yang ini lumayan Prancis ya. Nah, biasa market naik turun biasa, itu sudah wajar ya. Jadi kita akan terus mencoba melihat pergerakannya ya. Nikkei saya perhatikan di sini, dia naik dulu ke area sini, dari sini baru dia drop gitu Pak. Ini kecil memang. Kalau ini kita bisa jual lagi di sini karena risikonya juga kecil ya. Nah, untuk Dow Jones maksimal kita di area sini ya, stopnya ya, di area sini. Ya, ngopi dulu Pak ya, ngopi. Oke. Ini yang menggerus equity kita adalah Dow Jones ya. Nah, waktu masih banyak juga. Nah, jadi perlu saya ulangi lagi bahwa untuk indeks atau indis itu ada totalnya 12 ya, 12 instrumen ya, indis ya. Jadi banyak indis instrumennya dari Asia, Eropa, Amerika ya. Karena memang ini yang paling banyak diminati oleh trader di dunia ya. Beda dengan di Afrika ya, terus di daerah Asia Tengah dan lain-lain itu kurang peminatnya ya. Biasanya negara-negara ini memiliki likuiditas yang tinggi ya dalam hariannya, untuk transaksi harian, apalagi Dow Jones ini memiliki kapitalisasi terbesar di dunia ya. Yen itu dia memiliki 225 perusahaan ya, yang tergabung dalam Nikkei ya, bursa Nikkei. Ini ada pembalikan harga. Tapi saya meyakini bahwa price akan tetap down, tapi mungkin kita ditarik dulu ke atas. Kalau kita mau averaging, coba kita tes di sini satu aja ya. Sub ya. Averaging sell lagi di sini. Jadi kalau Dow Jones itu, kalau misalnya dana Anda kecil, Anda bisa menggunakan 0,01 atau 0,05 ya, sesuai dengan money management yang Anda terapkan ya. Nah, perlu diketahui bahwa
Untuk Prancis memang gerakannya nggak begitu kuat ya. Beda seperti Dow Jones, itu dia aktif sekali, apalagi kalau sudah open market ya. Pas sekali gerakannya, kuat sekali untuk Dow Jones. Jadi kita harus mengantisipasi dari pergerakan-pergerakan tersebut ya. Jadi Dow Jones itu ada 30 perusahaan ya, termasuk di situ Microsoft, ada Tesla juga masuk ya. Terus saham-saham ini ya, saham-saham perbankan ya, Bank of America, terus lainnya, semua listing di sana semua kok. Nah ini sudah profit 5 dolar. Kalau kita mau scalping bisa, ini kita tutup aja ya, tunggu sampai dia turun dulu di 12 mungkin, baru kita ambil close ya. Kita scalping ya 12 ya. Oke, dapat kita 13 dolar ya. Nah ini masih 0,01, ini dia agak lambat memang. Kalau kita sudah naikkan ke 6, memang setiap instrumen itu beda-beda ininya ya, beda-beda. Ini kalau misalnya dia naik, coba kita cut loss aja ya kalau dia naik lagi ya. Gimana caranya? Telat ya. Tunggu dulu aja ya, kalau dia close candlenya naik di atas ini baru kita jadi antisipasinya di sini aja langsung tutup. Kalau dia naik lagi kita konfirmasi close aja. Lotnya terlalu besar ini ya, seharusnya 0,05 seharusnya. Close aja ya, apa-apa. Nah kalau kita sudah loss di sini, coba kita carikan yang US 500 0,01, dia lebih kecil, coba kita pasang 0,07 ya, dengan resiko yang kecil juga. Coba kita tes jual juga di sini. Jadi memang bervariasi ya, bisa kita tampilkan potensi-potensi harganya ya. Jadi kita jangan juga terlalu memaksakan diri ya. Jadi ingat, kalau untuk di Dow Jones kita gunakannya 0,07, maksimal 0,1 ya, maksimal. Jadi langsung berapa tadi, 3 ya, 1 ya, mungkin 1 lot gitu ya. Ini 0,07 lot, jadi resikonya juga kecil ya. Kalau Anda yakin dia masih mau jatuh, jadi tujuannya tadi tuh saya cut loss untuk mengantisipasi daripada dia naik ke sini lagi, mending kita cut di sini ya. Tapi resikonya juga terukur dibandingkan kita membiarkan harga terus menuju ke atas. Nah biasa kalau di hari Jumat biasanya pergerakan harganya itu cenderung dia naik turun ya. Dia sideways up, sideways down, dia naik ke supply, naik turun ke demand, naik ke support, naik turun ke support, naik ke resistance, seperti gitu.
Nah, kalau 0,07 Anda bisa mengambil OP kembali jual ya. Untuk mudah-mudahan bisa menutupi kerugian yang tadi. Nah, ini untuk di Hang Seng juga kita lihat di sini dia mulai naik di sini ya dia. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa channel Mahir Trading ini adalah hanya mengedukasi masyarakat ya. Jadi pengalaman pribadi kami sebagai YouTuber, kita ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar ya di option trading ya. Jadi jangan tergesa-gesa dalam bertransaksi sehingga itu akan menyebabkan kerugian bagi akun Anda ya. Jadi bisnis online trading ini memiliki risiko yang sangat tinggi ya. Jadi teman-teman sekalian harus berhati-hati dalam bertransaksi sehingga itu akan merugikan bagi Anda jika kehilangan uang yang banyak ya. Jadi untuk market ini Jepang, terus Hong Kong ini dia dalam Asia, ini Eropa dan ini Amerika. Jadi ada 3 belahan di sana. Di sini dia live langsung tersambung kepada satu server dan untuk platform IQ Option juga tersambung ke server dunia ya, sehingga harga yang ditampilkan adalah ada real time ya. Jadi bergerak, jadi kalau kita cek di platform lain sama, gerakannya sama, harganya juga kurang lebih hampir sama. Yang membedakan mungkin adalah spreadnya, spread atau selisih dari harganya, harga jual dan harga bid ask-nya, kemudian dari biaya-biaya yang ditimbulkan, mungkin ada swap ya. Kalau kita inapkan itu muncul swap ya, swap itu adalah bunga ya. Jadi bunga itu bisa plus, bisa minus ya. Biasanya kalau ketika dia downtrend ya, ketika downtrend kita sell itu kita dibebankan bunga, tapi kalau kita buy kita mendapatkan bunga, biasanya seperti gitu. Dan bunga itulah yang merupakan milik dari market maker, biasanya seperti gitu. Kalau broker dia full, dia hanya mengambil spreadnya aja ya, spreadnya aja yang diambil, jadi tidak mengambil yang lain ya. Jadi kalau kita bertransaksi di M1 berarti ini sifatnya scalping, salah posisi kita cut loss ya. Beda kalau misalnya kita trading long term ya mungkin sampai 1 bulan kita inapkan seperti itu. Kalau kita tahu bahwa trennya itu down ya berarti kita inapkan saja. Contohnya seperti gini, saya jelaskan. Ini kalau kita ngambil time frame besarnya atau time frame mingguan gitu ya. Nah ini mingguan. Nah kalau secara mingguan ini downtrend ya. Secara mingguan ini dia naik ke area support, resisten, turun ke area support. Nah sekarang harga sudah untuk di time frame weekly, ini weekly ya. Ya 7 hari itu weekly, berarti dia downtrend. Jadi kalau misalnya seandainya Anda mau menginapkan, Anda boleh memasang TP di sini ya untuk weekly-nya. Tapi kalau misalnya untuk daily-nya, berarti yang 1 hari ya. Ini 1 hari, dia downtrend, ya, downtrend. Jadi naik juga koreksi, baru dia akan turun lagi, biasanya seperti gitu, ya. Tapi kalau kita di time frame M1 berarti kita sifatnya scalping, jadi hanya mencuri-curi saja ya. Salah posisi kita cut gitu. Tapi kalau misalnya arahnya sudah benar turun, ya berarti itu bisa kita ngambil posisi
jual ya, posisi jual, dan kita bisa inapkan sampai 1 minggu ya. Nah, beda seperti binner. Kalau binner itu kita hanya kontrak waktu, jadi scalping juga, sifatnya seperti scalping, tapi waktunya cuma 1 sampai 1,5 menit ya. Kalau misalnya kalau kita posisi call, terus dia harga closingnya setelah 1,5 menit, 1 menit dia di atas dari harga kesepakatan, berarti kita cuan ya. Kalau misalnya dia kebalikannya, jika dia close-nya atau waktunya habis di bawah harga kesepakatan, berarti kita mengalami kerugian. Itu aja. Jadi tergantung dari minat dari tradernya masing-masing, pengennya gimana tradingnya, mau secara waktu pun sebagai margin. Kalau margin itu kita disesuaikan dengan modal ya, modal kita makin besar, modal kita makin kuat kita menahan posisi berbalik. Tapi saya tidak menyarankan untuk bertransaksi kita menahan posisi, karena itu berimbas kepada psikologis Anda ya. Bagaimana ya kalau warnanya merah terus semua posisi merah, itu kan sangat merusak ya, merusak psikologis Anda, sehingga trading juga tidak nyaman, dan sebaiknya salah posisi Anda, sebaiknya Anda cut loss. Jangan Anda biarkan harga atau posisi Anda dalam kerugian yang begitu lama, karena juga Anda dibebankan swap dan lain-lain sebagainya. Jadi pesan saya, tradinglah dengan menggunakan stop loss ya, stop loss ya. Itu yang paling aman dan paling benar itu menurut saya. Oke. Kita terus masih memantau. Jadi perlu diketahui bahwa trading itu buy itu bobotnya adalah 10%, jual itu atau sell 10%, yang 80% adalah waiting. Kita hanya menunggu, setelah kita OP menunggu. Nah, ketika menunggu juga kita harus bisa menentukan di mana kita gunakan stop loss, bisa kita pasang stop loss ataupun kita cut dengan instan gitu, instantly ya. Jadi eksekusi instan, artinya ketika nggak mesti harus kena stop loss, kita bisa cut di sisi posisi. Gitu juga ketika sudah profit, nggak mesti harus kena taking profit. Katakanlah targetnya $100, di $40 kita sudah cut ya, sudah. Namanya juga trade ya, berdagang. Yang namanya berdagang pasti ada untung, kita ambil ya. Untung di depan mata ya harus diambil, jangan liatin aja. Bahkan kalau kita mengharapkan kena taking profit, biasanya harga akan berbalik dan itu akan mengalami kerugian yang besar lagi, biasanya seperti gitu ya. Nah, itulah transaksi di manapun ya, di platform manapun. Nah, ini France 40 perusahaan yang listing di bursa Prancis. Kita lihat di sini harganya sudah mulai turun ya, turun. Ini kalau kita pasang satu, coba kita averaging ya, kita averaging jual juga ya, karena memang dia masih downtrend, kecuali ini Hang Seng ya, masih. Jangan-jangan dia sudah tutup ini marketnya, nggak bergerak-gerak dia. Ini Hang Seng sudah tutup kelihatannya. Nanti mulai Senin lagi dia, Senin lagi baru bisa buka lagi. Nah, kalau nggak salah jam 4:15 ya, dia closing harganya. 3.15 ya, waktu Indonesia Barat. Terus di open lagi, berarti 40 menit lagi nih. Ini waktu opennya di sini ya, kelihatannya.
Senin 19 9 sampai 12 tuh 16.30, jadi kita sama-sama. Jadi ini dia close dulu ini marketnya, nanti open lagi di 17:15 ya, open lagi ya sampai jam 00. Sabtu buka jam 00 sampai jam 3, berarti nyambung ya sampai subuh untuk Hang Seng. Kalau untuk Nikkei kita perhatikan di sini, dia masih run. Biasanya kalau dia stop muncul inilah kalau bagusnya di platform option, Key option itu muncul ya notifikasi seperti gini ya, jadi kita bisa memantau. Sayangnya Anda tidak dapat menutup posisi saat pasar tutup ya, ditutup ya, jadi saat pasar ditutup kita tidak bisa melakukan menutup posisi atau menambah posisi. Ini minusnya cuma kecil ya di Nikkei, yang besar itu di sini nih. Nah, di Hang Seng sama di sini. 6 ini ada 2 posisi soalnya ya di France ya. Ini minusnya juga cuma at least ini $3 di sini, ini sudah minus 10. Ini minus 38 di sini. Sorry, 40-an di sini minus 4. Ini yang paling besar di sini. Kalau Anda yakin yen masih akan turun, Anda boleh mengambil OP jual kembali di sini. Average lagi ya. Dan di Dow Jones juga kita bisa jual kembali juga. Target kerugian adalah minus 200 ya, 200 target kerugian. Jadi kerugian harus target, profit juga harus target ya. Jadi jangan untung aja yang ditarget, resiko juga wajib ditarget ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini untuk nilai poin ya, jumlahnya 6 di sini sudah muncul harganya. Nilai poinnya 0 di bawah $0,01 per poinnya ya. Jadi per poinnya itu dari 25970 ke 25971 itu 1 poin ya. Ini juga 21003 ke 21004 itu 1 poin namanya. Nah, berarti di sini harganya adalah kalau yang ini $0,01 per poinnya ya untuk di France. Jadi dia di sini dia kalau kita lihat harganya di sini 6758, 6766, berarti ada sekitar 8 ya, 34 minus 34 ya, benar, cocok benar ya. Di harga masih sideways aja, naik turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Kalau seandainya ini kita lihat dia naik ke sini ya, di sini baru dia akan drop ya. Dari saya seperti itu. Oke, terus perlu kita ulangi lagi bahwa di video sebelumnya kita banyak video di sebelum video ini kita sudah rilis ya, itu tentang penggunaan, cara penggunaan ini ada semua ya. Semua indikator sini ada semua di video-video kami sebelumnya ya. Jadi teman-teman boleh melihat di situ, bisa mempelajarinya juga bagaimana cara bertransaksi dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah kita
nanti kemungkinan besar ini ke LD Rex, ini LD Ray. LD ini adalah salah satu trader kawakan di dunia ya. Ini John Bollinger namanya penciptanya di sini. Akumulatif swing index ini belum kita bahas ya, masih banyak nih. Shihonara Incentivi swing index, Ulcer index ya, prime number band, prime number oscillator, ini belum kita bahas semua. Nanti saya buatkan video khusus ya, ada 10 video lagi kita buatkan nanti untuk membahas ini ya, wave volume ya. Ini kita bisa bahas semuanya di sini. Momentum, untuk momentum juga balance of power, the marker ya, di trend and price oscillator dan sebagainya. Banyak ya, banyak indikator-indikator yang mungkin bisa kita akan pelajari ke depannya nanti. Bagi teman-teman semuanya, jangan khawatir, nanti kita akan pelajari ya semuanya ya. Ini posisinya turun dia, jadi kita ini aja, kita pantau terus pergerakannya. Nanti setelah ini kita akan membahas yang lain ya, selain dari 3 ini ya, French, Nasdaq, S&P 500, terus French, Hong Kong, dan Jepang ya, Nikkei. Hitungan kami harga masih akan jatuh ya, tapi ini spreadnya kok lebar sekali ini. Ini posisi, walah ini buy ini. Coba kita lihat di sini. Enggak ada yang buy. Oh, yang ini buy aja ini. Salah posisi tadi, seharusnya kita sell tadi. Nah, ini sudah profit ini, atau kita tutupi dulu atau kita biarkan dulu aja ya. Kita biarkan sampai dia mencapai 6 ya, atau 8 lah. Tunggu saja. Masih jatuh. Oke, bagi teman-teman boleh memeriksa channel kami. Jadi untuk belajar indikator, banyak indikator, ada puluhan indikator yang sudah kita bahas ya di channel ini. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mempelajari bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar ya. Ini ya, masih naik dulu dia, koreksi, nanti di atas kita ambil jual kembali ya di atas. Ini meminimalkan risiko lah, risiko transaksi. Oke, mungkin gitu dulu aja ya. Nah, untuk part pertama kita cara bertransaksi di Indis ya. Nanti di part kedua kita akan membahas kembali dengan instrumen yang lain ya, cara bertransaksi instrumen lain dan cara memilih investasi dan cara mengkliknya ya. Ya, kalau misalnya Anda salah klik ya udah cut loss langsung aja, jadi nggak usah ditunggu ya. Karena memang itu akan berbahaya bagi akun Anda kalau Anda tidak mengcutnya lebih dini ya.
Oke, sekian dulu aja. Semoga bermanfaat tayangan ini. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share. Tetap semangat. Hidup mahir trading.